Meskipun dengan tubuh yang masih terluka, Mebius masih berusaha menyadarkan Mekazamu bahwa mereka adalah teman. Yo, halo semuanya, masih melanjutkan alur cerita Ultraman Mebius Sad Story. Kali ini kita sampai pada Ultraman Mebius Gaiden Ghost Reverse, di mana Mebius sudah tidak berada di bumi lagi. Ia akan menghadapi ancaman di mana beberapa alien ingin membangkitkan kembali Emperor Seijin dengan menggunakan senjata berbahaya yang bernama Giga Battleizer. Namun ending dari film ini akan berlanjut ke kejadian selanjutnya yang melibatkan salah satu Dark Ultra paling berpengaruh dalam dunia Ultraman, yang terus saja kita mengenalnya, Ultraman Barrier. Di negeri cahaya, keempat Ultra Kyodai baru saja menerima Ultra Sign dari Ultraman Hikari yang memberikan tanda bahaya yang sepertinya ia sedang diserang oleh sesuatu, yang mana Hikari sendiri kini sedang berada di kuburan para kaiju. Karena itu, Zofi pun menugaskan Taro dan S untuk menyelidikinya dengan langsung menuju ke tempat kejadian dan juga dibantu oleh Ultraman yang berada di dekat kuburan kaiju, yang ternyata dia adalah Ultraman Mebius. Namun ketika Mebius sedang dalam perjalanan, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang bahkan sampai membekukan tangannya, disusul dengan tembakan dari seseorang yang ternyata dia adalah Grozam. Terjadilah pertarungan antara Mebius dan Grozam yang dibantu dengan Impelizer, sehingga Mebius pun kesulitan untuk menang. Sementara itu, Taro dan S telah memasuki kuburan para kaiju melalui sebuah pintu, di mana mereka merasakan hal aneh karena ada gelombang energi di tempat tersebut. Tiba-tiba, mereka menemukan Mevra Seijin dan Desrem yang sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, dari belakang, S-Killer juga muncul dan langsung menyerang mereka berdua. S sempat menyerang balik menggunakan Metalium Kosen, yang anehnya malah terbelok ke segala arah dan mengenai dirinya sendiri. Taro secara tidak sengaja mengenai hawa panas dari lubang yang mereka buat. Dan ternyata dugaan S benar, Mevras dan yang lainnya ingin mengambil sebuah alat bernama Giga Battleizer yang bisa mengendalikan 100 kayu sekaligus. Namun untuk bisa mencapainya, mereka butuh bantuan dari Ultraman. Tiba-tiba, Taro dan S dikejutkan dengan Ultraman Hikari yang ternyata sedang disandra. Dan untuk membebaskannya, Mevras memaksa mereka untuk mengikuti perintahnya. Sementara itu, Mebius yang sedang melawan Impelizer dibuat kesulitan, dan bahkan muncul satu lagi Impelizer yang benar-benar membuatnya terpojok. Pada saat itu, seorang petarung bernama Mekazamu datang dan mengatakan bahwa serangan Mebius sangat lemah. Ia pun mengambil alih pertarungan, dan dengan kemampuan berpedangnya, Impelizer pun hancur dengan satu tebasan saja. Mebius hendak berterima kasih padanya, namun Mekazamu malah menyerang hingga Mebius berhasil menggores Mekazamu dengan pedangnya. Ia pun terheran kenapa Mebius tidak langsung menghabisinya meskipun ada kesempatan. Namun Mebius kini sekarang sedang terburu-buru untuk menyelamatkan teman-temannya, yang mana itu membuat Mekazamu tertarik. Kenapa dengan kondisi yang terluka sekalipun, Mebius masih berusaha untuk menyelamatkan sesuatu yang disebutnya sebagai teman. Mebius pun tiba, di mana S dan Taro telah tertangkap dan mereka akan dibebaskan hanya jika Mebius menuruti perintah mereka untuk mengambilkan Giga Battleizer yang berada di lembah api. Dengan mengejutkan, Ultraman Hikari rupanya telah berkhianat, di mana ia mengaku juga ingin menggunakan kekuatan dari Giga Battleizer untuk memperkuat dirinya sendiri. Alasan kenapa hanya Mebius saja yang bisa melakukannya adalah ia memiliki form Burning Breath yang tahan dengan hawa panas di lembah api. Karena itu, Mebius pun bersedia untuk melakukannya. Sesampainya di dalam, Mekazamu pun menyusul karena semakin tertarik dengan Mebius yang masih berpihak pada temannya meskipun sudah dikhianati. Mebius sempat memperingati Mekazamu bahwa hawa yang ada di dalam tempat tersebut sangat panas dan berbahaya. Namun Mekazamu mengatakan bahwa dia adalah seorang robot yang memang tidak memiliki nyawa. Mereka berdua pun masuk ke dalam, di mana terdapat sebuah jembatan yang menuju ke tempat Giga Battleizer berada. Tiba-tiba dari depan muncul Yes Deton yang langsung menyerang mereka berdua. Mekazamu tampak sangat kesulitan, begitu juga Mebius. Namun mereka membagi tugas, di mana Mebius akan melawan Zeton, sementara Mekazamu mengambil Giga Battleizer. Namun ia malah terkena serangan dari Zeton sehingga Mebius melindunginya dari belakang. Seperti biasa, ini adalah insting Mebius yang ingin melindungi teman-temannya ya. Melihat itu, Mekazamu pun marah dan langsung menyerang Zeton. Namun itu malah membuatnya terlempar keluar dan mengalami kerusakan parah. Sontak, Mebius pun menyelamatkannya dengan melemparnya ke arah Giga Battleizer
namun ternyata agak sulit untuk membuka segelnya. Karena itu, Mebius pun menyusul dengan tebasan mereka yang akhirnya membuka segel tersebut dan mendapatkan Giga Battleizer. Sisanya adalah Zeton yang langsung dikalahkan dengan kerjasama epik dari Mebius dan Mechazamu. Mereka berdua pun bersiap untuk keluar dari tempat tersebut. Namun pada saat itu, Mebius hampir terkena lelehan lava yang berada di atas, sehingga Mechazamu spontan menyelamatkannya dan malah melukai dirinya sendiri. Mechazamu pun menyuruh Mebius untuk pergi meninggalkannya karena ia juga telah memahami tentang kekuatan sejati yang dikatakan Mebius, yaitu untuk melindungi teman. Akhirnya Mebius pun keluar membawa Giga Battleizer yang langsung diambil oleh Mephilas. Namun dengan mengejutkan, Hikari langsung merebutnya untuk menghilangkan gelombang energi di tempat tersebut. Dan ternyata hal itu sudah direncanakan Hikari sejak awal. Bahkan Mebius juga menyadarinya ketika Hikari berpura-pura memukulnya. Taro, S dan Hikari pun mengambil alih pertarungan, hingga Desrem dan S-Killer pun berhasil dikalahkan. Sisanya adalah Mephilas dan Grozam, yang mana dengan tega, Mephilas langsung menghabisi Grozam untuk mendapatkan Giga Battleizer. Ia kemudian menarik sesuatu keluar dari dalam tanah yang tak lain ternyata adalah tubuh dari Mechazamu. Akhirnya terungkap bahwa Mechazamu sebenarnya adalah wadah untuk membangkitkan Emperor Seigen alias Ghost Rebirth dengan memasukkan Giga Battleizer ke dalam tubuhnya. Karena S, Hikari dan Taro mengganggu, Mechazamu pun menyerang mereka semua. Begitu juga Mebius yang berusaha untuk menghentikannya. Meskipun dengan tubuh yang masih terluka, Mebius masih berusaha menyadarkan Mechazamu bahwa mereka adalah teman. Dan dengan satu serangan yang menggores wajah dan dimasuki cahaya Mebius, mata Mechazamu kembali menjadi biru dengan kesadarannya yang samar-samar telah kembali. Namun sayangnya Mephilas langsung datang dan menancapkan Giga Battleizer ke tubuhnya dan perlahan semakin menyatu. Meskipun Mephilas berhasil dihancurkan Hikari, Mechazamu kini perlahan berubah menjadi Emperor Seigen mulai dari beberapa bagian tubuhnya. Karena itu, S, Taro dan Hikari ingin langsung menghancurkannya kecuali Mebius yang merasa bimbang. Namun tiba-tiba Mechazamu yang sadar sejenak menyuruh Mebius untuk membiarkannya mati. Karena ia juga telah menemukan kekuatan sejati berkat Mebius. Mebius pun menggunakan Ultra Dynamite dan menyerang Mechazamu yang langsung hancur. Mebius pun mengucapkan selamat tinggal pada Mechazamu yang telah ia anggap sebagai salah satu teman berharganya. Di akhir, tampak Giga Battleizer yang ternyata masih ada langsung diambil tangan misterius yang bisa dipastikan itu adalah tangan seorang alien yang akan menjalankan rencana jahat selanjutnya. Ya, film ini berlatarkan waktu setelah seriesnya, di mana Mebius telah meninggalkan bumi dan menjadi prequel atau kejadian sebelum film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie, yang mana di sana akan terjadi penyerangan oleh Ultraman Belial menggunakan Giga Battleizer yang diperkenalkan di film ini ya. Begitu juga penampakan dari Negeri Cahaya yang kali pertamanya diperlihatkan secara detail, di mana para Ultra Kyodai juga sedang bersama di sana. Karakter lain yang paling menarik di film ini terus saja adalah Mechazamu ya, karena di endingnya bisa dibilang lumayan sedih dan masih membawa tema yang sama dengan di series Ultraman Mebius, yaitu pertemanan. Ada pendapat lain tentang film ini? Tuliskan aja di bawah. Subscribe belum? Di depan ada video lain yang bisa langsung saja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.